Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali pada ibadah keluarga pada malam hari ini. Ibadah keluarga pada malam hari ini akan dipimpin oleh Penatua Jimmy Hanok Nafi. Baik, kita akan mulai ibadah ini. Untuk itu saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 15. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Kita akan masuki pelayanan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kembali kami, anak-anak-Mu, jemaat-Mu, boleh datang berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan suara-Mu melalui firman yang akan disampaikan. Untuk itu Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih dalam waktu yang indah ini yang sudah Kau berikan bagi kami, sehingga kami boleh selalu dekat dengan-Mu melalui ibadah keluarga pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau mau pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk. Kita bersama-sama menyanyi dari Gita Bakti 62. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Selamat malam Jemaat GPIB Bukit Zaitun dimanapun saudara berada. Kita bertemu lagi dalam kebaktian rumah tangga di hari ini. Walaupun kita bertemu hanya melalui sosial media, tetapi tidak mengurangi kekhususan kita dalam beribadah. Ibadah malam hari ini kita akan sama-sama membaca tentang kebenaran firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Untuk itu jemaat dimohon mempersiapkan bagian bacaannya. Kalau sudah diketemukan, kita sama-sama akan berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami, Bapa yang bertakhta di dalam surga. Terima kasih atas hari ini yang sudah Tuhan karuniakan kepada kami sejak pagi hari, siang hari, sore sampai dengan malam hari ini. Kini kami semua duduk dengan tenang dan damai sejahtera. Kami akan mendengar sebagian daripada firman-Mu dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai dengan 43. Oleh karenanya Bapa, kami mohon pertolongan Tuhan, kami mohon bimbingan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, layakkanlah kami, ampunkan salah dosa kami, sehingga kami boleh mengerti
akan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan ini dari Kisah Para Rasul tadi yang sudah saya sebutkan, pasal 10 ayat 34 sampai 43, demikian bunyinya. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang sudah mendengar firman Tuhan dan menaruh dalam hati, dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, saya pikir firman Tuhan ini sudah cukup familiar dengan kita. Ini bercerita tentang Petrus dan Kornelius. Kalau Bapak Ibu membacanya dari ayat 1, bagaimana ketika Petrus satu saat sedang berada di rumah Simon, rekan sekerja Petrus, walaupun Simon itu seorang yang menderita sakit kusta, tetapi Petrus tetap tinggal bersama-sama dengan mereka. Kalau menurut aturan orang Yahudi, sebenarnya Petrus ini sudah tidak layak lagi karena dia sudah tinggal dengan orang yang najis atau orang yang haram menurut orang Yahudi. Tetapi karena Petrus ini yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah tidak membedakan orang, keselamatan itu diberikan kepada siapa saja, sehingga Petrus tinggal di situ. Satu saat siang ketika Petrus bersiap-siap untuk makan siang dan makan masih dipersiapkan, lalu Petrus naik ke atas. Ini saudara bisa membaca di ayat 11 nanti, bahwa ada satu penglihatan kepada Petrus. Penglihatan ada layar yang turun dari langit, di situ isi bermacam-macam binatang, baik yang halal maupun yang haram menurut orang Yahudi. Lalu Tuhan Allah mengatakan kepada Petrus, makanlah. Tapi Petrus dengan tegas mengatakan kepada Tuhan bahwa mohon maaf Tuhan, saya ini tidak pernah makan makanan yang tidak halal. Semua yang saya makan itu halal adanya. Jadi ini saya tidak makan. Sampai 3 kali berturut-turut dan Tuhan mengatakan kepada Petrus bahwa apa yang dikatakan halal oleh Allah tidak boleh diharamkan oleh manusia. Nah, ketika Petrus masih bingung tentang masalah ini, tiba-tiba Roh Kudus bekerja kepada Petrus dan ada orang yang datang untuk menemui Petrus, yaitu suruhan dari Kornelius di Yope untuk menemui Petrus. Nah, sehingga turunlah Petrus menemui mereka. Singkat kata, mereka berbicara bahwa mereka diutus oleh Kornelius untuk menjemput Petrus datang ke tempat mereka di Kaisarea. Lalu Petrus menyetujui permintaan tersebut. Nah,
Sebenarnya hal ini bukan satu hal yang mudah bagi Petrus untuk melakukan itu. Tetapi karena dia sebagai seorang hamba Tuhan, dia harus melakukan itu. Karena apa? Sejak kecil Petrus sudah dididik dalam pemisahan antara halal dan haram. Bukan saja dalam hal makanan, melainkan juga dalam hal berhubungan dengan manusia dalam keyakinannya. Ada orang yang memang layak untuk didekati, tetapi ada juga orang yang harus dihindari. Jadi tidak semua orang bisa ditemui, orang-orang tertentu saja, orang-orang Yahudi saja yang bisa ditemui. Kalau lain-lain tidak bisa ditemui, tidak boleh bergaul dengan mereka karena mereka itu adalah orang-orang najis, orang-orang yang tidak terselamatkan. Bahkan ada kepercayaan di antara mereka bahwa jika ada seorang wanita atau perempuan yang hamil dari orang bukan Yahudi, biarkan saja dia melahirkan, tidak usah ditolong, supaya apa yang dilahirkan itu mati. Karena dia akan melahirkan orang kafir. Sampai sejauh itu. Tetapi Tuhan mau mengajarkan kepada Petrus dan juga tentunya kepada kita, bahwa dalam hidup ini kita tidak bisa memilih-milih orang, bahwa kalau itu orang itu tidak sealiran dengan kita, jadi dia itu orang najis atau haram. Tapi Tuhan menciptakan kita manusia ini dengan segala macam kelebihan. Tuhan menciptakan kita ini ada satu ciptaan yang sangat luar biasa. Manusia ini satu ciptaan yang sangat luar biasa. Tuhan menciptakan kita. Sehingga dalam penciptaan itu Tuhan mau supaya kita ini membangun hubungan satu dengan yang lain. Supaya ada keseimbangan, ada keselarasan dalam hidup ini. Ada damai sejahtera dalam hidup ini. Kalau kita hanya bergaul dengan kaum kita saja, maka pengertian kita tentang kehidupan atau tentang firman Tuhan pasti begitu sangat sempit. Tetapi ketika kita mau bergaul dengan siapa saja, maka disitulah ada satu damai sejahtera dalam hidup kita. Kita bisa mengerti orang lain juga bisa mengerti tentang kita. Jadi kita tidak hidup eksklusif. Tetapi kita hidup sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bahwa kita bisa bergaul dengan siapa saja. Demi apa? Demi kemuliaan Tuhan. Sehingga Tuhan bisa melihat, sehingga orang lain bisa melihat, ini adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ini adalah anak-anak Tuhan. Ini adalah anak-anak Kristus dengan cara hidup kita yang mau bersosialisasi dengan orang lain. Ini resiko bagi Petrus. Kalau Petrus datang menemui Cornelius bisa resiko. Karena Cornelius ini bukan orang Yahudi. Tetapi firman Tuhan menegaskan kepada Tuhan berfirman kepada Petrus, berangkat. Petrus datang untuk menemui mereka. Dan apa yang terjadi? Begitu banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Cornelius berserta keluarga besarnya, mereka dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Apakah sudah selesai urusan ini? Tidak selesai. Kalau saudara membaca di pasal 11, Petrus harus datang ke Yerusalem untuk menjelaskan apa yang sudah dia lakukan di Kaisarea kepada keluarga itu. Dan Petrus beritahu kepada mereka bahwa keselamatan bukan hanya diberikan kepada bangsa Yahudi saja, tetapi keselamatan adalah milik semua orang. Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tuhan tidak mengatakan hanya orang Kristen, tetapi siapapun saja. Tuhan katakan itu tadi. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, oleh karenanya, marilah kita boleh menjadi saksi bagi Tuhan dimanapun kita berada. Baik dengan cara hidup kita, dengan kata-kata kita, kita boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara jangan takut. Memang kita hidup ini betul-betul penuh dengan ketakutan. Ada beberapa hal tentang tiga musuh iman yang sempat saya bikin catatannya, yaitu takut, terus kurang percaya, dan bimbang. Takut adalah suatu kondisi yang membuat kita gentar. Kita gentar, kita takut COVID. Bagaimana Pak, tidak pelayanan, waduh saya bisa datang Pak, saya Pak. Karena apa? Karena saya takut nanti saya terkena COVID. Oke, itu hak pribadi Anda, tetapi kita sebagai hamba Tuhan, kita tidak bisa berbuat demikian. Kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan menyertai kita selama kita mengikuti prosedur yang seharusnya. Tetapi itulah karena takut, sehingga takut selalu menghantui pikiran kita, membuat kita tidak ada damai sejahtera di dalam hati kita. Karena kita penuh dengan ketakutan.
Tetapi sebagai anak-anak Tuhan seharusnya tidak boleh sampai sedemikian jauh ketakutan kita. Yang kedua, kurang percaya. Kurang percaya dapat terjadi karena dua hal. Pertama, kita kurang percaya akan kemampuan Allah. Kedua, kita kurang percaya bahwa Allah akan melakukannya bagi kita. Kita kurang percaya. Kurang percaya jenis pertama hanya bisa diobati dengan pertobatan dan banyak membaca firman Tuhan. Tuhan bilang begini, akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Yesaya pasal 45 ayatnya yang ke-12. Nah, yang berikut yang ketiga adalah bimbang. Bimbang adalah tidak tetap hati, ragu-ragu, khawatir terhadap segala sesuatu yang belum terjadi karena mengandalkan pikiran yang terbatas dan perasaan yang selalu berubah mengikuti suasana hati. Jadi kalau suasana hatinya senang, ya dia berani. Kalau suasana hatinya kurang senang, ya tidak berani. Dan bukan mengandalkan kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah. Seharusnya itu yang kita andalkan. Tetapi kita mau mengandalkan kekuatan kita. Kekuatan yang tidak ada apa-apanya. Seharusnya kita mau mempergunakan kekuatan atau mengandalkan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Lah, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, ayat 34 sampai ayat 38, sesungguhnya Allah tidak membedakan orang. Tidak ada orang yang betul-betul sama dengan orang lain. Bahkan saudara kembar pun bisa saja berbeda. Oleh karena itu, kadang-kadang kita hidup, kita sering membedakan orang lain. Bahwa grade-nya dia dengan kita berbeda. Saya kaya, kamu miskin, tidak pantas kita berkumpul. Tapi perlu saudara ingat bahwa orang bisa kaya juga karena ada orang miskin. Kalau kita sudah membedakan orang, oh ya ini saya orang Manado jadi saya tidak cocok kalau kumpul sama orang suku A, suku B, suku C dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita bisa menjadi saksi bagi Tuhan? Kita bisa menjadi saksi bagi Tuhan, kita harus berkumpul dengan siapapun. Kita pakai falsafah ikan lah, begitu Bapak Ibu saudara sekalian. Ikan yang di dalam laut tidak akan asin kalau dia tidak mati dan diasinkan. Burung gagak walaupun dia bergaul dengan burung merpati bulunya tidak akan jadi hitam. Burung gagak bulunya tidak akan jadi putih. Sama juga dengan kita. Dalam hidup ini sering kita pilih-pilih orang. Kita menganggap bahwa keselamatan itu milik kita saja. Karena kita percaya kepada Yesus. Tetapi Tuhan Yesus katakan bahwa keselamatan milik semua orang yang mau percaya akan kuat kuasa Tuhan. Nah, biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama di malam hari yang berbahagia ini. Kurang lebihnya saudara bisa membaca yang jelas di firman Tuhan ini. Sehingga melalui firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita bahas bersama-sama, makin membuat kita menjadi kuat dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup yang demikian berat. Dengan keadaan yang tidak menentu. Tetapi kita tetap menentu di dalam kasih Tuhan. Marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga bisa menyejukkan orang lain. Dengan apa? Dengan cara hidup kita. Sehingga orang lain bisa menilai bahwa ini adalah anak-anak Tuhan. Tuhan menyertai saudara sekalian. Dalam setiap hal, dalam setiap langkah hidup saudara, marilah kita mohon pertolongan Tuhan sehingga kita betul-betul dikuatkan dalam menghadapi tantangan hidup yang cukup berat ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Baik Bapak Ibu, untuk mengaminkan firman Tuhan ini kita sama-sama akan menyanyi dari Kidung Jemaat 237. Kau pemimpin umatmu, tuntun kami
Baik, mari kita masuk dalam doa syafaat dan kita akan mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang walaupun dalam waktu yang begitu singkat, kami percaya bahwa firman Tuhan itu masuk dalam hati kami, dalam jiwa kami, dalam pikiran kami, dalam roh kami. Sehingga melalui firman Tuhan kami boleh dikuatkan. Dan kami juga boleh menjadi saksi bagi Tuhan dimanapun kami berada. Persoalan hidup begitu banyak, keadaan tidak menentu sehingga kita menjadi takut. Tetapi firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, jangan kamu takut. Aku ada bersama-sama dengan kamu. Tuhan, tolonglah kami sehingga hati kami begitu kuat. Pergumulan begitu berat yang kami hadapi sehingga kami kadang-kadang sudah tidak dapat mendengar suara Tuhan atau tidak bisa memahami lagi kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Tetapi melalui firman Tuhan di hari ini, Tuhan tolong kami sehingga kami dapat mendengar suara Tuhan dan kami dapat memahami tentang kebenaran firman Tuhan. Dan walaupun dalam keadaan yang sulit seperti sekarang ini, untuk berhubungan atau bersosialisasi dengan orang lain juga cukup sulit, tetapi itu tidak menjadi halangan bagi kami untuk kami menjadi saksi bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Di malam yang berbahagia ini, saya juga mau mendoakan untuk semua jemaat GPIB Bukit Zaitun, mulai dari sektor pelayanan 1, kami mendoakan bagi keluarga-keluarga yang ada di sana, orang-orang tua kami yang ada di sana, yang dalam keadaan kesehatan yang sangat terganggu. Saya juga mendoakan untuk keluarga Ibu Agan, sebagai orang tua kami yang ada di sektor pelayanan 1, saudara-saudara kami yang lain, juga rekan sepelayanan kami yang ada di sektor pelayanan 1, baik Bapak Sutaat Subagio, Bapak Yopi Rewaru, Bapak Ari Alvaris Peta, Ibu Ida Siahaya, Ibu Ona, dan juga tentunya Pak Riki dan saya sendiri yang ada di sektor pelayanan 1. Tuhan memberikan damai sejahtera dalam hati kami, berikan kekuatan kepada kami supaya kami dapat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh karena kami adalah hamba-hamba Tuhan. Pula rekan-rekan saya, para presbiter yang ada di sektor pelayanan 2, baik Pak Alex, Bu Siska, Pak Joko, Bu Meti, Bu Rita Ngamel, dan rekan-rekan yang lain yang ada di sana yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Pula semua jemaat yang ada di sektor pelayanan 2, orang-orang tua kami yang dalam keadaan sakit, baik Pak Poyo, Ibu Poyo, dan yang lain-lain yang tidak dapat saya sebutkan namanya. Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan, khususnya kepada orang-orang tua kami yang ada di sektor pelayanan 2. Segala macam pergumulan yang mereka hadapi, baik dalam keadaan ekonomi maupun dalam keadaan lemah tubuh. Tuhan, biarlah mereka membuka hati dan pikiran mereka. Tuhan datang melawat mereka. Tuhan memberkati setiap obat-obatan yang diminum dan peralatan yang dipakai. Tuhan menolong mereka. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau sangat luar biasa kepada kami. Pula saya mendoakan untuk bagi saudara-saudara kami yang ada di sektor pelayanan 3. Orang-orang tua kami yang ada di sana, yang baik saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, ada Pak Bismoko, ada Pak Arjunan Walan, dan beberapa saudara yang lain, ada Ibu Lisa Bone, dan juga keluarga-keluarga yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pula semua rekan-rekan pelayanan kami yang ada di sektor pelayanan 3, Tuhan tolong mereka, Tuhan memberkati mereka, baik Ibu Lina Aden, Ibu Papa Tian, dan saudara-saudara saya yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Biarlah ada damai sejahtera di antara kami para presbiter. Dan melalui ini kami boleh menjadi saksi bagi Tuhan dan kami boleh bekerja dengan sungguh-sungguh. Semua jemaat sektor pelayanan 3 kami percaya ada dalam tangan perlindungan dan pertolongan Tuhan. Tuhan akan memberkati mereka. Terima kasih Bapak sekali lagi. Biarlah ada persekutuan, persatuan dan damai sejahtera khususnya bagi kami para presbiter. Semua yang ada di sektor 1, 2, dan 3. Sehingga kami dapat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan dengan bersungut-sungut. Terima kasih Bapak, kami juga mendoakan untuk pendeta kami Ibu Dina Haba beserta keluarga. Tuhan memberkati beliau dalam pelayanan, pula suaminya yang di tengah laut, anak-anak yang ada di Jakarta maupun yang ada di Surabaya sini. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapak di sorga. Banyak hal akan kami naikkan kepadamu. Tetapi ketika kami menyembah Allah yang hidup, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan menyertai dan melindungi kami. Bapak terima kasih untuk semua itu. Kami mendoakan juga untuk bangsa dan negara kami. Baik presiden kami, wakil presiden, para menteri, dan juga tentunya anggota parlemen.
baik mereka yang ada di pusat sampai ke daerah, baik gubernur kami, wakil gubernur, wali kota kami, wakil wali kota, dan semua aparat pemerintah yang ada di Jawa Timur ini Tuhan. Dan juga tentunya para medis. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka, sehingga mereka boleh bekerja dengan sungguh-sungguh dan takut akan Tuhan. Bapa, terima kasih. Tak lupa juga kami mendoakan untuk majelis sinode kami GPIB dan semua gereja GPIB di wilayah kerja GPIB. Tuhan tolong para pendeta yang ada di sana, para presbiter dan juga tentunya jemaat. Sehingga dalam keadaan yang sulit seperti sekarang ini, mereka tetap yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Tuhan tetap ada di situ, Tuhan bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih untuk semuanya. Sekali lagi biarlah firman-Mu ini tetap tinggal dalam hati, dalam jiwa hidup kami. Terima kasih Bapak. Bapak boleh terima dengar doa kami. Doa yang jauh dari sempurna ini. Karena semua kami kuduskan hanya dalam satu nama. Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kasih Tuhan, kita akan masuk dalam pengucapan syukur. Sebelumnya kami membaca dan mengingat dari Mazmur 116 ayat yang ke-17. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Kita bersama-sama menyanyi dari Gita Bakti 83. Syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristus telah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama berdoa, menyerahkan persembahan syukur kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, ya Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau telah memberkati kami Tuhan Yesus. Dan saat ini kami boleh memberi sebagian kecil dari berkat-berkat yang berkelimpahan bagi kami. Karena Engkaulah Tuhan sumber kehidupan kami. Apa yang kami berikan ini Bapa adalah dari tangan-Mu juga. Untuk itu Bapa, biarlah kami boleh merasakan sukacita. Karena hanya Engkau yang layak menerima segala kekuasaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, kita sudah sampai di ujung pertemuan kita harus berpisah. Tetapi berpisah bukan untuk tidak berjumpa lagi, tapi berpisah untuk berjumpa lagi. Untuk itu jemaat saya undang untuk berdiri. Bersama-sama kita akan menyanyi dari Gita Bakti 117, bait 1 dan baitnya yang kedua. Pun di manakah
Mari kita menerima berkat Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih atas pertemuan yang sudah kami laksanakan di hari ini. Tuhan sudah menolong kami sehingga kami boleh melaksanakan dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya. Kami akan berpisah satu dengan yang lain, tentunya untuk berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Oleh karenanya Bapa, sebelum kami berpisah, kami akan mohon berkat daripada Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.